Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 18 Mei berjudul Pelayanan Pribadi kepada Tuhan. Pelayanan tanpa batas juga harus dalam bentuk perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan tersebut, kita sebagai anak-anak Allah bukan hanya menyampaikan suatu permohonan, tetapi kita memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Hal ini harus dilakukan setiap orang Kristen tanpa kecuali. Jangan berpikir keliru seolah-olah Tuhan hanya mau eksklusif dengan beberapa orang tertentu saja, khususnya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau mereka yang mengaku hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Dengan pikiran yang salah ini, banyak orang Kristen merasa tidak memiliki tempat khusus di hadapan Tuhan, sehingga mereka juga tidak memberikan tempat dan waktu khusus bagi Tuhan. Sesungguhnya setiap orang percaya adalah pelayan Tuhan yang memiliki tempat khusus di hadapan Tuhan. Adapun apakah seseorang menjadi khusus atau tidak di hadapan Allah, tergantung setiap individu memperlakukan Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Saudaraku, orang yang memperlakukan Tuhan secara istimewa sama dengan menjadikan dirinya istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa menjadi khusus? Bagaimana seseorang menjadi istimewa dan eksklusif bagi Tuhan? Kalau dirinya tidak menjadikan dan tidak memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang khusus pula, yang istimewa dan eksklusif pula. Jadi saudara-saudaraku sekalian, seiring dengan sikap kita, tergantung dari reaksi kita, ya, saudaraku, terhadap Tuhan demikianlah Tuhan juga bersikap terhadap kita. Setiap hari, saudaraku, di tengah-tengah segala kesibukan dan tugas-tugas kehidupan untuk keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya, kita harus membangun misbah pribadi bagi Tuhan. Inilah perjumpaan penting, saudaraku. Inilah perjumpaan penting. Ya. Yang tidak boleh dihindari, tidak boleh ditiadakan. Misbah pribadi ini lebih berharga dan lebih penting dari segala urusan. Ya. Misbah pribadi bagi Tuhan adalah kegiatan yang mutlak harus diadakan setiap hari dan tidak boleh ditunda, ya. Waktu yang tersedia harus memadai, minimal 30 menit, saudaraku. Dari waktu 30 menit tersebut nanti akan berkembang menjadi lebih lama. Saudara kalau membiasakan diri 30 menit di hadapan Tuhan, nanti Anda merasa tidak cukup sehingga menjadi 45 menit dan seterusnya sampai lebih dari 1 jam. Ya tentu kita tidak boleh mengabaikan tugas-tugas yang lain. Ya jadi semakin mengalami keindahan dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka ya kita semakin membutuhkan atau menuntut waktu lebih lama. Hal ini seperti proses seorang yang tercandu oleh narkoba. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa berubah sebuah meditasi, di mana kita meneduhkan jiwa untuk merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang tertulis di Alkitab, dan kita mau porsi yang lebih banyak. Kan begitu kalau orang tercandu oleh narkoba, dia mau yang lebih banyak, makin banyak, ya, sampai mati. Oleh sebab itu ya jangan sampai tercandu oleh narkoba, tapi kita tercandui oleh Tuhan. Saudaraku, inilah saat di mana kita merenungkan eksistensi Tuhan dan kebesarannya yang tiada tara. Pada perjumpaan dengan Tuhan,
Kita harus belajar memuji Tuhan dengan buah bibir yang memuliakan namanya serta menyembah Dia. Hati kita harus ditundukkan untuk menyembah Tuhan. Inilah pelayanan pribadi bagi Tuhan yang tidak bersangkut paut dengan manusia lain. Ini urusan atau relasi Tuhan dengan pribadi kita. Masing-masing mengembangkan pelayanan pribadi seperti ini sangat penting, saudara. Sebab dari pelayanan pribadi kepada Tuhan dalam bentuk menyembah Allah ini, kita terus dapat mengembangkan perasaan cinta yang tulus kepada Allah. Tetapi dalam hal ini harus dicatat bahwa Allah kita bukanlah Allah yang hanya senang disanjung, bukan Allah yang hanya senang disembah dengan kata-kata di waktu-waktu tertentu. Allah kita adalah Allah yang menghendaki kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Tentu kehendak Allah adalah kehidupan yang sesuai dengan pola kesuciannya. Ya, dalam hal ini kehidupan Tuhan Yesus harus menjadi model kehidupan yang dapat menyukakan hati Bapa di surga. Karena telah sesuai dengan pola kesucian Tuhan, maka sungguh Tuhan Yesus memuliakan Bapa. Kita harus memiliki pola kesucian seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, sehingga kita dapat benar-benar menyukakan hati Bapa di surga. Dari usaha menyediakan diri membangun misbah pribadi untuk Tuhan tersebut, banyak pengalaman adikodrati, pengalaman yang melampaui kodrat, ya, yang melampaui akal pikiran dapat kita alami, bisa kita peroleh. Pengalaman batin yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kepada orang lain, yaitu pengalaman batin di mana kita bersentuhan dengan Allah yang hidup. Dari misbah pribadi ini terjalin hubungan yang sangat eksklusif dengan Tuhan, saudara. Inilah yang memicu kecintaan kita kepada Tuhan. Memicu kecintaan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dan kecintaan kepada Tuhan merajut motivasi pelayanan yang murni bagi Tuhan. Yang kita tunjukkan, yang kita tujukan bagi sesama. Ya, saudaraku. Dengan demikian, saudara, pelayanan pribadi kepada Tuhan dalam misbah pribadi membangun pelayanan yang murni dan benar bagi sesama kita. Jadi dari hubungan pribadi dengan Tuhan, kita memuji menyembah Allah, ada sebuah relasi yang istimewa dengan Dia. Kita mencintai dengan tulus, dan kecintaan kita yang tulus kepada Allah itu akan berdampak, berimpak pada kecintaan kita kepada sesama. Oleh sebab itu, misbah pribadi harus merupakan kebutuhan yang sangat mutlak. Artinya harus diadakan. Tidak boleh dilewatkan, saudaraku. Pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan secara pribadi, saudaraku, itulah saat di mana kita memiliki hubungan yang sangat intim, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang pelayan jemaat yang memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan melakukan pelayanan pribadi kepadanya dalam bentuk penyembahan yang benar dari hati ke hati, memiliki Tuhan, ya, yang nampak dari getar ketulusan doanya, ya. Pasti kedalaman kuasa dalam pemberitaan firman, kasihnya yang tulus kepada sesama, dan kuasa dalam pelayanan ketika menghadapi kuasa kegelapan dengan segala manifestasinya. Bagaimanapun kualitas seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari akan terpancar jelas dalam kehidupan kesuciannya, ya, nampak jelas dalam kehidupan sucinya. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.